Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Guru, senang sekali hari ini kalian semua bisa hadir dalam pembelajaran Zoom ya. Hari ini semua terlihat cantik dan ganteng, terlihat rapi. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bu Guru juga merasa senang karena hari ini anak-anak sudah mengisi daftar hadir pada Google Form yang Bu Guru kirimkan di Google Classroom. Bu Guru mengingatkan juga kalian untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan menerapkan 5M. Apa saja itu 5M anak-anak? Ya, betul sekali. Jadi ada memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sekarang kita akan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, PPK. Sekarang kita mau menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah belajar tentang penemu lampu lalu lintas. Menurut kalian, apa manfaat dari penemuan lampu lalu lintas? Siapa yang mau menjawab? Agar terhindar dari kemacetan. Kalau anak-anak, apakah sudah menaati rambu-rambu lalu lintas, anak-anak? Sudah, Bu. Betul, kita harus selalu menaati rambu-rambu lalu lintas. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui mengamati video dan penugasan pada LKPD, anak-anak mampu menganalisis contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan penugasan pada LKPD, nanti anak-anak mampu menyajikan cerita tentang pengalaman bertanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan terperinci. Yang ketiga, melalui menyimak video dan penugasan pada LKPD, nanti anak-anak mampu mengoreksi kosakata non baku dan kalimat tidak efektif pada teks eksplanasi ilmiah dengan benar. Tujuan yang terakhir yaitu melalui membaca teks eksplanasi dan penugasan pada LKPD, anak-anak mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bu Guru akan memberikan sebuah video pembelajaran. Pemirsa, remaja berusia 13 tahun mengemudikan mobil dan menabrak pemotor hingga tewas di jalur Lingkar Timur Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Bantul dan polisi belum menetapkan status hukum pada anak di bawah umur tersebut. Apa yang Jingga saksikan dari video yang tadi, Jingga? Seseorang ayah yang sudah mengantuk lalu memberikan anaknya untuk mengemudi mobil. Iya, bagus Jingga. Jadi peristiwa itu terjadi karena pengendara mobil atau kendaraan tersebut masih di bawah umur ya, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, Guru mempunyai sebuah video mengenai hak dan kewajiban. Sekarang anak-anak silahkan simak video berikut ini. Kewajiban kita yang berkaitan dengan jalan umum. Berikut adalah penjelasannya. Selanjutnya, kita akan mengetahui hak yang berkaitan dengan jalan umum. Sekarang Guru mau bertanya, berita yang tadi sebelumnya sudah kita tonton, apakah sudah melaksanakan kewajiban dalam penggunaan jalan raya? Belum, Bu. Kewajiban apa lagi yang belum dilaksanakan? Kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Dalam berita tadi, apakah orang tersebut sudah memperhatikan hak orang lain, anak-anak? Tidak, Bu. Jadi, pengendara mobil tadi tidak memperhatikan orang lain saat menggunakan jalan umum ya anak-anak. Bagus sekali, berarti kalian sudah tahu perbedaan hak dan kewajiban dalam penggunaan jalan umum.
Nanti Bu Guru akan memberikan LKPD PPKN, anak-anak bisa mengerjakannya dalam kelompok yang sudah Bu Guru bagi ya. Selanjutnya Bu Guru punya video yang kedua. Kakak ubah sedikit ya, karena kamu gak memakai kalimat baku. Kalimat baku? Maksudnya bagaimana, Kak? Jadi, yang menunjukkan tidak baku di pesan yang aku ketik tadi apa, Kak? Di bagian ya Pak ya, itu juga termasuk pemborosan kata, seharusnya tidak usah dimasukkan. Sekarang Bu Guru mau tanya, apa pembelajaran yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut? Kita belajar tentang kosakata baku, kosakata non baku, kalimat efektif, dan kalimat non efektif. Bu Guru mau tanya, kapan kita menggunakan kosakata baku, anak-anak? Saat kita berbicara kepada orang yang lebih tua dan saat membuat teks kepada guru. Kalau menurut anak-anak, mengapa kita menggunakan bahasa yang baku, anak-anak, atau kalimat efektif? Untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Selain itu karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah, sehingga mudah dimengerti semua orang. Baik, menurut Jingga, untuk menjunjung bahasa Indonesia, kan Bu Guru minta tolong untuk Indra membacakan teks berjudul Rambu Lalu Lintas. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ya, adalah Gareth Augustus Morgan. Apakah kalian menemukan kosakata baku dari teks ini? Pada paragraf pertama, di kalimat kita sering melihat. Kosakata non baku itu jika dirubah menjadi kosakata baku menjadi apa, Anggun? Menjadi melihat. Bu Guru akan memberikan kalian LKPD Bahasa Indonesia. 2 buah LKPD ini juga dikerjakan secara berkelompok. Anak-anak nanti menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD tersebut. Diskusikan bersama kelompokmu dalam WhatsApp group. Dalam Zoom meeting berikutnya, tunjuk perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Sekarang anak-anak dipersilahkan untuk keluar dari Zoom meeting ya anak-anak. Selamat bekerja anak-anak. Selamat siang anak-anak. Siang, Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, silahkan Amrita. Hari ini Amrita akan membacakan presentasi LKPD pertama PPKN. Sikap melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah berkendara dengan kecepatan normal. Sikap yang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah berkendara melawan arah. Akibat yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan kewajiban adalah di jalan raya adalah mengakibatkan kecelakaan. Simpulan dari kegiatan pada LKPD ini yaitu sebagai berikut. Hak di jalan raya adalah mendapat kenyamanan di jalan raya, mendapatkan perlindungan hukum saat di jalan raya, mendapatkan prioritas saat menggunakan jalan umum. Kewajiban di jalan raya, wajib membawa surat-surat izin mengemudi seperti SIM dan STNK. Wajib menaati peraturan lalu lintas. Akibat jika tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah dapat menyebabkan kecelakaan, pejalan kaki dapat terganggu, dapat menyebabkan kerugian akibat kendaraan yang rusak. Sekian presentasi dari Amrita. Terima kasih. Baik, terima kasih Amrita. Sekarang kita akan mempresentasikan LKPD kegiatan 2 PPKN. Selamat siang teman-teman, saya Niputu Puri Atika Devi akan mempresentasikan LKPD PPKN kegiatan 2 tentang tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Puri akan membacakan cerita yang telah Puri buat. Sebagai anak di rumah, saya sudah mendapatkan hak saya.
Di antara beberapa hak yang saya peroleh, misalnya hak untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak serta bertempat tinggal. Kesimpulan dari kegiatan LKPD ini adalah kita dapat belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai anak dan mengetahui manfaat dari melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab. Sekian presentasi dari Puri, terima kasih. Bagus sekali presentasinya Puri. Sekarang kita akan melihat presentasi dari LKPD Bahasa Indonesia kegiatan 1. Halo teman-teman, Anggun sekarang akan mempresentasikan hasil LKPD Bahasa Indonesia kegiatan 1. Saya akan membacakan teks rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Kosakata baku dalam teks adalah 1. Melihat. Perbaikan dari kosakata dan baku melihat adalah melihat. 2. Kosakata non baku nemuin. Perbaikan dari kosakata non baku nemuin adalah menemukan. Kalimat tidak efektif dalam teks rambu lalu lintas. 1. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Perbaikan dari kalimat tidak efektif tersebut adalah kita sering melihat lampu lalu lintas di persimpangan jalan. Kesimpulan dari kegiatan LKPD ini yaitu kosakata baku adalah kosakata yang disesuaikan dengan KBBI dan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kalimat dikatakan efektif jika apabila menggunakan bahasa yang tepat dan benar. Sekian presentasi dari Anggun. Terima kasih. Baik, terima kasih Anggun untuk presentasinya. Sekarang kita akan lanjutkan ke presentasi LKPD 2 Bahasa Indonesia. Hari ini Jingga akan mempresentasikan Mapel Bahasa Indonesia kegiatan 2 tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Lampu lalu lintas ini pertama kali ditemukan oleh pria berkebangsaan Inggris bernama Lester Farnsworth Wire. Informasi penting yang Jingga dapatkan dari teks yang berjudul Sejarah Lampu Lalu Lintas adalah pertama kali diciptakan lampu lalu lintas masih terdiri warna merah dan hijau. Namun tak lama kemudian lampu lalu lintas pertama itu meledak dan melukai seorang polisi. Kesimpulan dari kegiatan LKPD ini adalah ciri-ciri kosakata baku, tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ciri-ciri kalimat efektif, yaitu buat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Unsur tersebut antara lain subjek, predikat, objek, atau keterangan. Sekian presentasi dari Jingga, terima kasih. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Sekarang siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulannya adalah mengetahui penting lalu lintas bagi manusia. Pembelajaran hak dan kewajiban dalam penggunaan jalan dan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Apa yang anak-anak sukai dari pembelajaran hari ini? Tentang penemuan lampu lalu lintas. Adakah hal yang belum kalian mengerti, anak-anak? Sudah mengerti, Bu. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, Bu Guru akan memberikan anak-anak evaluasi pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, tidak lupa Bu Guru mengingatkan anak-anak untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya anak-anak ya. Menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bu Guru punya sebuah pantun. Rusa lari ke padang datang. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Anak-anak dipersilakan untuk keluar dari Zoom. Sebelumnya, Bu Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.